Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Dana. Ya, tahu juga ya kalau di sana kita lagi tegang di sini ya. Kelihatan Kak Yunus. Ya, memang nggak biasa ngomong di depan banyak orang. Kalau presentasi soal equipment ya mungkin terbiasa, tapi kalau untuk di sharing begini kita kurang. Ya, oke. Terima kasih, nggak apa-apa. Kan Tuhan melihat kita supaya kita belajar ya. Nggak ada penghakiman dan Tuhan memberikan kita kemampuan ketika kita standar kepada Tuhan. Oke, terima kasih Kak Dana. Terima kasih malam Bapak Ibu dan adik-adik semua. Terima kasih saya dan keluarga diberikan kesempatan untuk berbagi sharing. Semua bukan karena kepandaian atau kepintaran kami ya, tetapi karena adanya kasih karunia dari Tuhan yang memampukan kami hingga saat ini. Gitu. Dan tugas kita kan setiap orang percaya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga setiap orang yang percaya benar-benar mengenal siapa Juru Selamat dalam hidup kita. Seperti halnya dengan peran saya nih sebagai kepala keluarga. Jujur aja, saya merasa belum mampu gitu loh untuk memberikan sharing di KKR sore ini. Ada perasaan nggak mampu, minder, bahkan kurang pede ya. Setelah saya minta pendapat ke Pak Hadi sebagai pemurid saya, beliau bilang, Tuhan itu tidak melihat kepintaran seseorang, tapi Tuhan melihat hati kita yang mau melayani Tuhan. Nah, dari situ saya lebih pede lagi nih, dan ada keberanian untuk melayani Tuhan. Yakin dan percaya dalam kelemahan, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Nah, itu yang saya pegang prinsipnya. Ya, Roh Kudus yang memimpin lewat lidah dan bibir kami, sehingga kami bisa berbagi sharing dan bisa memberkati orang lain. Biarlah Tuhan yang memampukan diri saya. Saya sudah dijadiin co-host ya, Kak Dana ya? Coba sebentar saya cek ya, Kak Yunus. Ya. Sudah. Oke. Thank you. Nah, kita akan melihat ya cuplikan video motivasi, tapi hanya durasinya 1 menit aja. Bisa kelihatan nggak Kak Dana? Bisa. Oke, ya. Silakan di play. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat video motivasi yang singkat tadi, kita bisa belajar bagaimana peran orang tua terhadap pertumbuhan anak-anak kita, terutama peran seorang ayah ya. Kita terus jadikan role modelnya anak-anak kita. Jadi perilaku orang tuanya itu diikuti oleh anak-anaknya gitu. Jadi ketika perilaku kita nggak baik, perilaku kita yang menyimpang atau nggak benar gitu, pasti anak-anak kita itu akan mengikuti gitu loh apa yang kita lakukan gitu loh. Ketika saya melihat anak-anak atau istri melakukan hal yang kurang baik,
tugas saya sebagai kepala itu untuk menegurnya, memperingatkan, bukan malah menghakimi. Istri merupakan penolong suami kan. Jadi sekaligus kompak kita nih, kompak saya dalam hidup saya. Sebagai suami istri kan dibutuhkan suatu kesepakatan ya, kesepakatan. Sebab sepakat itu juga memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Bahkan sampai hari ini pun saya masih terus belajar untuk memahami pasangan hidup saya, memahami istri saya gitu loh. Jadi kita itu terus tumbuh terus belajar gitu loh. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kami, pasangan kita terutama. Nah, seperti yang terlihat dalam ini ya, dalam Kolose 3, 18 sampai 19 itu ada tertulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihanilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini suatu firman yang menguatkan kita sebagai suami istri gitu loh. Jadi saya harus menjadi panutan teladan bagi anak istri saya. Saya harus memimpin anak istri saya itu kembali kepada Tuhan ketika mereka keluar dari track atau keluar dari jalan Tuhan. Memimpin dengan roh yang lemah lembut. Lebih daripada itu harus meyakinkan mereka kuat di dalam Tuhan sehingga tidak akan jatuh dalam pencobaan yang sama gitu loh. Nah, ketika kita percaya pada Tuhan, lalu tidak ada masalah. Masalah itu terus akan ada dalam hidup kita. Masalah itu terus akan ada. Nah, sebelum sampai masalah itu ada sampai kita akan dipanggil Tuhan nanti. Nah, tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, sudah menjadi pengikut Kristus, cara menghadapi masalah itu akan berbeda gitu loh. Nah, saya akan istri saya akan cerita sedikit mengenai hubungan saya, keluarga, sebelum kami itu dibolehkan gitu loh. Silakan. Malam Bapak Ibu semuanya. Saya deg-degan loh. Untung ada Bu Sisil ini. Saya mulai senyum-senyum jadi saya semangat. Iya, memang ya hidup di dalam Tuhan, kita kenal Yesus itu masalah tetap ada ya. Kata Pak Yogi, masalah tetap ada. Sampai sekarang pun masalah tetap ada. Tapi respon kita itu beda. Waktu dulu ya, kita belum kenal Tuhan, apalagi saya belum kenal Yesus, belum terima Yesus, itu ribut, diem-dieman gitu. Jadi kayak orang ini ya, kalau saya nggak diajak ngomong 2 hari ya, saya diemin aja gitu, kuat-kuatan diem gitu. Terus kalau padahal itu salah itu di saya gitu, saya orangnya keras. Terus susah banget minta maaf. Padahal yang salah saya. Tapi ntar 2 hari, 3 hari, suami saya itu deketin saya, dia minta maaf ya Pak, kalau Papa salah tadi ngomong. Dalam hati padahal saya loh yang salah. Tapi dia yang minta maaf. Di situ bikin kita tambah gede kepala gitu. Wah kayaknya gue dibutuhin banget nih. Gitu rasanya itu kayak gitu loh. Ya. Jadi sombongnya itu keluar gitu, benar nggak Pak Yogi? Orang sombong itu nggak ingat ya, nggak sadar, kata Pak Yogi gitu. Jadi, wah benar-benar udah sombong, gaya, aduh udah salah, sok pede gitu lah ya. Terus habis itu satu kali
kita itu ribut. Karena dulu kita itu ngontrak ya, jadi rumahnya itu deket-deketan gitu. Tembok satu buat 2 rumah, jadi ributnya itu lucu. Ini kenapa sih? Jadi ribut tapi nggak teriak-teriak gitu. Takut kedengeran tetangga malu juga. Cuman hal sepele itu buat saya itu selama kita pernikahan kita ya udah mau 14 tahun itu ribut yang super besar. Wah, pokoknya udah luar biasa itu ributnya. Cuman hal sepele, salah. Jadi saya menyampaikan sesuatu, suami saya jawab, tapi respon saya itu nanduk gitu, langsung cek gitu, kayaknya gimana sih maksudnya, kok begitu gitu loh, kok nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Terus di situ kita ribut, sampai saya itu mau keluar rumah loh, udah turunin koper, masukin baju, udah mau kabur, keluar dari rumah, sayanya yang mau kabur itu. Terus si kakak nih masih kecil ya, oh buat rebutan tau nggak, tarik ke sono, tarik ke sini. Lama-lama suami saya bilang, udah ya, jangan ribut ya, udah ya kita nggak usah ribut ya. Saya dipeluk-peluk, dipukul gitu kayak anak kecil gitu. Udah ya, udah, kita jangan ribut ya, jangan ribut. Terus karena saya belum kenal Tuhan, saya belum lahir baru, saya masih gitulah pokoknya, gitulah. Terus tapi Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan itu luar biasa. Saya kalau bicara tentang kebaikan Tuhan itu saya selalu mengagumi loh. Tuhan luar biasa. Tuhan mau saya itu terima keselamatan. Tuhan nggak mau saya itu jatuhnya itu terlalu dalam gitu ya. Jadi Tuhan itu tarik saya. Terus singkat cerita, waktu kakak umur setelah 3 tahun pernikahan, saya ambil keputusan terima Yesus, dan di situ sedikit-sedikit ada pemulihan, perubahan, belum pemulihan, ada perubahan. Ada perubahan, saya mau dengar suami saya, gitu, lewat firman. Dan kuncinya satu, saya nggak mau isi pikiran saya itu dengan hal-hal yang nggak benar, gitu. Omongan-omongan orang yang nggak benar. Gitu. Sampai kami ketemu satu gereja ya, di Abalok ini, memperlengkapi kami. Saya begitu bersyukur ya. Kami ada pemulihan lewat SPK. Dan di situ saya betul-betul nggak nyangka gitu. Tuhan itu baik banget sama saya. Baik banget sama keluarga saya. Terlebih buat saya ya. Tuhan itu memulihkan hati saya yang tadinya sombong. Saya cuek, nggak mau tahu urusan orang, saya nggak mau peduli. Saya yang tadinya nanduk terus sama suami, saya yang susah banget minta maaf, Tuhan ubahkan. Terlebih, saya suka simpen gitu, kalau ada orang ngomong apa, saya simpen, nggak taunya itu bikin saya kepahitan. Tuhan ingetin waktu saya ikut cek itu, saya harus mengampuni orang-orang itu. Saya harus mengampuni, dan saya ambil keputusan saya mau pulih. Jadi saya mengampuni orang-orang itu. Sampai hari ini, waktu saya ikut Parangdeo, mau perjamuan kudus, Tuhan itu bisa ingetin saya, kamu masih ada sakit hati sama dia, kamu masih ada kesel, kamu harus ampuni dia. Tuhan kasih ayat itu, kita harus mengampuni sesama kita 70 kali 7, banyak banget gitu ya. Tapi saya nggak mau bantah, saya mau
ambil keputusan untuk mengampuni. Lebih mengampuni pasangannya. Sebenarnya yang harusnya banyak mengampuni itu suami saya, ngampunin saya. Tapi saya juga di sini istri-istri tunduklah kepada suamimu. Nah, di situ saya mau dengar-dengaran, apalagi dengan suami ya, kompak kita. Kita kalau mau kompak sama siapa aja, sebelumnya kita harus kompak dulu nih sama suami, sama pasangan. Gitu. Jadi puji Tuhan dengan kita sama-sama dipulihkan, semuanya itu mengiringi gitu teman-teman. Ya, apapun itu yang kita nggak pikirkan itu Tuhan bisa lakukan gitu. Sampai dengan hari ini saya pribadi tanpa kasih karunia Tuhan itu saya nggak mampu, saya nggak bisa jadi Wiwit yang sekarang. Kembalikan suamiku. Nambahin cerita istri tadi ya. Jadi kami sebelum atau boleh bilang belum hidup baru, saya telah banyak berbuat dosa juga. Jadi setelah kita dipulihkan, itu banyak sekali perubahan dalam hidup kami. Contoh dulu saya tuh suka pindah-pindah gereja ya. Jadi gereja satu pindah ke gereja yang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu nyari yang baik menurut saya, yang sempurna gitu loh. Padahal dulu saya belum tahu. Pokoknya pengen yang sempurna gitu. Pengen yang baik. Ujiannya juga yang mesti yang baik. Lihat alat musiknya baik. Jadi itu waktu itu yang kami cari. Dan ketika saya dipulihkan, itu saya baru menyadari ya bahwa sempurna, bahwa yang baik itu hanyalah firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita ini kalau mau nyari yang sempurna, istilahnya kalau mau nyari pasangan yang sempurna, itu kita nggak akan ketemu. Nah, karena yang memiliki kesempurnaan itu adalah firman Tuhan dan Kristus Yesus sendiri. Nah, kami harus terus belajar ya untuk membangun hubungan dengan anak. Waktu weekend ya, ketika kita weekend, itu kadang-kadang kita kan pasti akan pergi. Misalkan Sabtu Minggu kita mau pergi. Nah, pergi kemana itu? Biasanya kita nggak putusin sendiri. Saya selalu tanya sama anak saya yang paling kecil. Kadang saya tanya anak yang paling gede. Jadi kita bikin kesepakatan gitu. Kita mau pergi kemana? Gitu. Terkadang anak-anak ini kan beda ya, beda keinginan, beda kemauan. Anak yang paling kecil Pak pengen ke mall, main ke Tenzon gitu. Anak yang besar maunya ke Gramedia untuk sekedar baca-baca atau beli buku aja gitu. Nah, dari situ kami ambil suara yang terbanyak gitu loh. Suara yang terbanyak, atau ketika kita minggu ini pergi keinginan anak kecil, minggu depan kita mengikuti keinginan yang anak yang lebih yang gede gitu loh. Jadi itulah salah satu membangun hubungan antara orang tua, antara bapak ke anak gitu. Salah satunya kan seperti itu yang seorang saya baca ya. Sebenarnya ada beberapa juga cara membangun hubungan dengan anak itu. Contohnya kita itu ngajak ngobrol dia gitu loh. Sentuhan kasih sayang. Misalkan kita lebih sering memberikan sentuhan kepada anak-anak kita gitu loh. Menyalurkan rasa sayang dari orang tua ke anak-anak kita. Sentuhan itu dapat meringankan rasa sakit atau mengurangi kecemasan dia. Itu meringankan tekanan hidup mereka, membangkitkan harapan dan bahkan bisa menyembuhkan gitu. Menanyakan pendapat dan saran dari anak-anak kita. Terus kita diajak
ngobrol anak-anak ini apa yang menjadi kemudian dia, mungkin dia punya keinginan apa. Nah, itu salah satu pendekatan kita kepada orang tua, pada anak itu, sorry. Nah, ini anak saya yang paling besar ini kadang-kadang ini ya apa, benar-benar memberikan saya itu motivasi. Kadang-kadang kalau saya berusaha betul, dia ingatkan saya. Jadi ada feedback gitu loh antara orang tua dan anak. Nah, saya mau undang anak saya yang paling kecil karena dia sering melihat gitu loh apa yang menjadi perilaku orang tuanya dalam sehari-harinya. Oke, jadi Dede itu ikut kompak. Nah, Dede itu ceritanya itu gini. Dede itu ikut kompak bukan karena disuruh mama atau papa, karena Dede mau sendiri. Nah, ceritanya mulai dari awal. Jadi Dede itu lihat mama sama papa. Kok mama sama papa sibuk banget waktu malam-malam? Dede tanyalah ke papa, kenapa kok sibuk malam-malam megang handphone ke laptop? Kata papa itu lagi sama mama, lagi kompak, lagi komsel. Terus Dede juga mau ikut. Dede nanya ke kakak, ada nggak sih kak yang kompak buat anak? Itu kakak sama mama cariin deh. Habis itu waktu udah dicariin, ketemu. Habis itu namanya kompak anak. Nah, 3 hari selanjutnya, Samuel itu diminta sama miss-nya itu jadi leader. Samuel, mau nggak kamu jadi leader? Karena Dede itu masih nggak ngerti ya leader itu apa. Makanya Dede tanya dulu ke mama, leader itu apa sih? Mama udah jelasin. Terus Dede suka. Ya udah Dede bilang, iya Mia, Samuel mau jadi leader. Oke, mulai besok ya. Waktu udah Samuel ikut, sebenarnya tugasnya itu juga simple. Gitu. Itu tugasnya leader itu juga ada equipping kompak sama itu setiap hari Sabtu. Dan kalau ada equipping leader itu setiap hari Sabtu doang. Habis itu Samuel juga disuruh kadang sama miss-nya, kalau Samuel tolong cat orang ini buat apa miss? Kadang dia itu nggak ikut kompak, kamu tolong tanyain dong kenapa kok nggak ikut kompak, kok udah jarang ikut kompaknya. Habis itu ya udah Samuel cariin, Samuel udah tanya, kamu kok kenapa nggak ikut kompak? Kamu kenapa? Kalau lagi sakit nanti didoain bilang aja ya, gitu. Oke, gitu. Jadi kalau komsel juga sama. Oke. Jadi kalau komsel itu juga, Samuel itu juga kadang bisa mimpin games. Kalau nggak ada yang mau, aku aja kak yang mimpin gitu. Di situ waktu aku udah mimpin itu kadang masih deg-degan gitu. Terus kata mama udah biarin aja, jadi jangan deg-degan, belajar aja pasti bisa. Ya udah waktu udah belajar, beneran bisa. Kemarin udah mimpin baru 2 kali sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah bisa, udah tenang. Kemarin tiba-tiba langsung, Samuel ini pasti bagus ini kalau yang mimpin ini. Aku udah pernah lihat gitu. Bukannya sombong nih ya, bukan sombong. Gitu, oke. Semangatin Erin ya. Jadi kita semua harus rajin saat teduh dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun waktunya kita, maupun waktunya itu sulit, mau mudah, kita tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Oke. Udah. Jadi papa lagi nih ngomong lagi. Ya itu kesaksian anak-anak yang polos ya. Mereka mengikuti teladan dari orang tuanya. Jadi kalau kita perilaku yang baik, otomatis anak itu akan ikut dengan perilaku orang tuanya juga gitu. Nah, salah satu lagi ada anak saya yang besar, di mana dia terlibat di dalam kompak dan komsel, biar dia yang bicara sendiri.
Halo semuanya. Jadi yang mau dibagiin hari ini itu bagaimana proses imannya Nabila itu kan. Jadi pertama-tama itu Nabila itu orang yang minder, kayak termasuk pendiam, termasuk kayak kalau misalnya di kelas, di sekolah itu pasti selalu ya pokoknya nggak ngomong sama sekali lah, kayak nggak peduli sama yang lain, terus kalau mau jawab pertanyaan itu malu-malu gitu kan, terus takut salah. Terus Nabila apa namanya, Nabila ini punya komsel kan, terus waktu itu Nabila sempat kayak mikir gitu kan, kok komselnya cuma ada buat orang tua doang, komsel buat anak-anak ada nggak sih? Nabila tanya ke Om Hadi kan, terus akhirnya dibikin juga komsel anak, Semper namanya kayak gitu. Terus pertama-tama kali komselnya dimulai itu Nabila ketunjuk jadi yang bagian firman gitu kan. Terus Nabila kayak, wah kok aku sih gitu kan. Terus ya karena aku yang ngusulin jadi ya mau nolak juga nggak bisa gitu kan. Terus ya udahlah akhirnya siapin aja diri, kayak udah berkobar-kobar gitu kan, semangatnya pasti ini bisa, pasti ini jadinya bagus gitu kan, kayak orang tua yang bagian firman itu kan pasti kayak bagus gitu. Terus Nabila pas pulang sekolah hari Jumat itu langsung siap-siap buat nyiapin firman, terus Nabila buka Alkitab, buka saat teduh gitu kan, nyari-nyari cerita di Alkitab yang paling buat Nabila kayak terkesan gitu kan. Pada malam hari itu Nabila mutusin buat ceritain tentang Musa. Nabila ingat banget tentang Musa yang sedang bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian Tuhan kan. Nah, terus di situ Nabila kayak udah semangat, kayak udah pede banget, beda banget sama yang kalau di kelas biasanya kan minder, biasanya kayak pendiam, nggak sama sekali nggak tertarik sama hal-hal yang kayak ginian. Terus Nabila kayak bisa beda gitu, di komsel kayak bisa lebih terbuka kayak gitu ya. Terus pas akhirnya pas bagian firman, Nabila bukannya kayak kayak orang tua yang lain gitu kan, kalau bagian firman santai terus bagus gitu penjelasannya, ringkas terus singkat gitu, tapi bisa mengerti. Tapi Nabila kayak kayak zong langsung jreng gitu, kayak apa yang disiapin itu beda banget sama yang disampaikan. Jadi kayak pokoknya nggak sesuai, kecewa terus sedih juga sih kan, udah pertama kali tapi hasilnya zong gitu. Terus Nabila semenjak hari itu nggak ada ketertarikan lagi buat bagian firman Tuhan, kayak mau ikut serta dalam pelayanan juga kayak berat hati gitu kan, takut ngecewain orang lain, takut hasilnya zong juga lagi kan. Terus suatu kali ada datang momen harusnya Nabila yang sharing firman Tuhan lagi, karena udah lama nggak sharing firman Tuhan kan. Terus sebenarnya Nabila kayak nggak mau izin, kayak sakit atau gimana gitu. Terus akhirnya mama kayak semangatin, ayolah Kak, itu kan baru pertama kali, wajar kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, nyoba lagi, mau hasilnya kayak gimana pun ya udahlah, pokoknya Nabila udah nyoba lagi kan, coba-coba gitu kan. Nah terus balik lagi Nabila kayak siapin lagi, tapi kali ini kayak beda gitu kan. Kalau sebelumnya kayak percaya diri banget, tapi sekarang ini kayak udah down gitu, tapi masih mau gitu, masih kayak di dalam hati ada kayak rasa kecil gitu, masih mau gitu buat sharing firman Tuhan kan. Terus Nabila cari bahan-bahannya dari saat teduh, dari Alkitab, dari khotbah yang dari kayak YouTube gitu yang sederhana. Terus malamnya waktu Nabila sharing firman Tuhan kan duduk gitu kan. Nah terus Nabila sempat didoain juga biar nggak duduk, tapi pas firman Tuhannya itu akhirnya Nabila pas udah selesai itu kayak wow, kok tadi nggak gugup sama sekali, kok tadi kayak bisa bagus banget gitu, kayak terharu sama kerja kerasnya gitu kan. Terus akhirnya wow, ternyata aku juga bisa kayak ngomong biasa di depan banyak orang gitu kan.
ya pokoknya shock gitu sama diri sendiri kayak gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan Nabila kayak nggak minder, meskipun masih ada rasa sedikit-sedikit kayak takut gitu buat pertanyaan atau buat ngasih usulan ke orang lain gitu kan. Terus suatu kali di gereja itu ada namanya Eroken di Kega, ada yang ngajain itu. Terus Nabila kayak pertama-tamanya nggak tertarik sama sekali, nggak tertarik sama hal-hal yang kayak gitu kan. Terus Nabila baca lagi, terus oh itu tentang kayak camping, tapi ada pelajarannya yang bisa diambil, ada kayak pembekalan gitu, istilahnya kayak gitu buat apa ya, kita menerima firman gitu kan. Terus udah Nabila coba-coba aja, kayaknya ini menarik gitu kan. Terus Nabila juga bisa lebih mandiri karena nyiapin baju sendiri, habis itu terus tidur tanpa orang tua gitu kan. Terus di situ Nabila kayak apa ya, dikotbahin terus gitu setiap hari, apa namanya, satu hari itu kayak isinya cuma firman mulu gitu, nggak ada gadget, nggak ada apa-apa, pokoknya firman Tuhan doang. Gimana sih apa namanya, Tuhan mengorbankan dirinya buat kita, buat dosa kita kayak gitu kan. Terus di situ Nabila juga doain. Terus ada satu pertanyaan yang di situ, pertanyaannya itu kayak gini, apa sih hal-hal yang masih kamu takutin sampai sekarang gitu kan. Terus Nabila tulis di situ, Nabila masih takut sama pendapat orang lain tentang Nabila. Terus kalau misalnya apa, Nabila tahu jawaban gitu, tapi Nabila nggak mau ngasih tauin, kayak nggak mau jawab, takut kalau jawaban itu salah, pokoknya masih takut, nggak percaya diri, nggak pede. Terus kakak pembinanya Nabila itu kan baca, terus Nabila didoain, Nabila kayak ditumpang tangannya kayak gitu kan. Terus akhirnya pas pulang dari situ, mama sama papa juga doain Nabila lagi. Terus habis itu ada kayak pembekalan gitu ya, pembekalan untuk berapa minggu gitu kan. Terus di situ Nabila kayak rasanya kayak ada yang keluar gitu kan, kayak tadinya minder, tadinya penakut, akhirnya lama-kelamaan kayak berubah, akhirnya jadi sekarang kayak lebih cerewet gitu kan, nggak takut sama banyak orang lagi gitu kan. Terus akhirnya Nabila kayak sedikit demi sedikit berubah gitu kan. Terus sadar kalau Tuhan itu sebenarnya nggak melihat kita dari luar gitu, kayak apa, Tuhan itu nggak melihat kita salah atau benernya, apapun yang kita lakukan Tuhan selalu mendukung kita gitu kan. Meskipun itu salah, tapi Tuhan itu masih maafin kita gitu. Terus akhirnya Nabila belajar dari situ kalau nggak boleh merendahkan diri, nggak boleh minder. Sebelum kita nyoba semuanya itu nggak akan berhasil kalau kita minder gitu kan. Terus akhirnya sampai sekarang Nabila ya kayak begini cerewet gitu kan. Terus juga Nabila sekarang ikut serta dalam pelayanan, habis itu juga ikut kompak. Kak Maria juga membimbing Nabila lebih lagi gitu. Sekarang udah berubah. Terima kasih. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak berhubungan dengan anak-anak kita secara teratur? Nah, ini juga akan membawa dampak kepada anak-anak kita juga. Koneksi antara orang tua dan anak itu tidak intim dan tidak ada yang spesial. Itu kalau kita tidak ada berhubungan dengan anak-anak kita gitu. Anak-anak seringkali ketika mencari perhatian dengan segala macam cara. Anak-anak juga bisa memiliki harga diri yang lebih rendah, mengalami ketegangan yang menumpuk gitu. Nah, menjadi anak pemurung, marah, tidak terlihat bahagia dibandingkan teman-teman yang lain. Sulit bersyukur dan selalu mempunyai pikiran yang negatif. Itu kalau kita nggak ada nggak ada hubungan dengan anak-anak kita secara teratur.
ketika kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita, kita harus mengerti dan terus memelihara ketulusan hati di dalam Tuhan, gitu. Tidak mencari kemuliaan diri kita sendiri, namun tetap memberitakan kemuliaan Tuhan Yesus bagi banyak orang. Agar kita tidak menipu diri sendiri, akhirnya kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Gitu. Mari kita sebagai orang tua menabur dalam roh, maka kita akan menuai dalam roh juga. Jadi manusia rohani berarti meninggalkan manusia lahiriah yang berasal dari kedagingan kita. Keinginan daging harus kita lawan dengan cara tunduk kepada firman Allah. Mari kita terus belajar untuk bermegah di dalam salib Kristus dan terus memimpin roh Tuhan agar damai sejahtera senantiasa menuntun kita selalu. Terus belajar menjadi orang tua yang selalu peduli akan pertumbuhan anak saya. Jadi kita sebagai role model buat anak-anak ini, kita harus berusaha untuk berbuat baik, gitu, supaya anak-anak ini juga akan mengikuti apa yang telah kita lakukan. Dalam Maleakhi 4 ayat yang 6 tertulis, maka ia akan membuat hati Bapa meluangkan Dia akan membuat hati Bapa kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepadanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, prinsip kami sebagai orang tua, saya mau terus belajar untuk menjadi role model buat anak-anak saya, supaya anak-anak ini menjadi anak yang tumbuh, yang takut dengan Tuhan, dan dia merasa sendiri mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, biar mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Itu yang saya bisa bagikan, Kak Dana, singkat, yang nggak bisa nggak bisa panjang karena keterbatasan. Wow, luar biasa ya Kak Yunus, Kak Wiwit, Nabila, Samuel, itu panjang sih Pak Yunus. Tapi panjang, dalam, dan lebar ya. Kalau saya boleh simpulkan ya, teman-teman, ini versi saya ya. Tapi teman-teman juga, saya percaya teman-teman semua dapat pesan dari masing-masing pribadi ya. Saya melihat bahwa Pak Yunus sungguh menjadi seorang suami ya yang begitu mengasihi istri ya. Walaupun tanduk istri kayaknya banyak dan besar-besar gitu ya, tapi tetap ya disamperin ya. Kalau saya mungkin ketemu singa udah takut Pak Yunus ya. Tapi ya sungguh ya saya diberkatin ya. Saya belajar ya bahwa bagaimana menjadi seorang imam yang sungguh luar biasa ya buat istri dan anak-anaknya. Jadi itu yang saya dapat dari pribadinya Kak Yunus. Saya sendiri belum berkeluarga, tapi saya benar-benar terinspirasi. Nah, kalau dari Kak Wiwit, saya sungguh diberkati juga ya dalam mengampuni ya. Betul banget ya, kita harus mengampuni 7 kali 7 kali 77 kali 7 kali ya. Jadi nggak ada habis-habisnya kita harus mengampuni ya. Dan saya juga sungguh merasakan lawatannya Tuhan dalam hatinya Wiwit ya, itu sungguh luar biasa. Samuel juga luar biasa ya, Samuel ya. Tuhan berbicara apa, Samuel tetap ngikut ya. Tuhan bilang Samuel langsung jalan ya. Waduh, luar biasa sekali ya. Itu suatu keberanian yang mungkin ya kita yang dewasa juga kadang-kadang kalau diminta mikir dulu ya. Om juga jujur ya, Samuel ya. Om tadi baru diminta aja juga masih mikir gitu ya, tapi memberanikan diri ya. Minta hikmat Tuhan ya, akhirnya puji Tuhan ya diberkatin juga. Buat Nabila juga luar biasa ya Nabila ya, kerendahan hati ya, sehingga mengubahkan Nabila yang dulu katanya diam bisa cerewet sampai sekarang gitu ya. Berarti kalau ketemu teman-teman yang cerewet atau enggak tante-tante dan uncle-uncle di sini yang cerewet, berarti dulunya pendiam gitu ya.
Kalau cerewetnya 2 kali lipat, berarti dulunya udah cerewet, dilawat Tuhan tambah cerewet gitu ya. Ya luar biasa ya kalau ketemu Tuhan ya. Mulut kita nggak pernah bisa berhenti ya menceritakan kebaikan Tuhan ya. Mau sampai sejam, 2 jam, 3 jam, saya percaya ya ibu-ibu di sini ya kalau sudah melayani jiwa-jiwa ya, 3 jam juga serasa 1 jam teman-teman ya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, mau nanya nih sebelum teman-teman ya ada yang mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya silakan boleh tulis di chat ya. Boleh juga langsung buka mic bertanya ya mumpung live nih ya. Ada pribadinya ya, ada VIP gitu ya, kita benar-benar spesial banget bisa nanya langsung ya buat anak-anaknya atau nggak buat orang tuanya juga bisa langsung. Nah, sebelum teman-teman yang bertanya, saya mau bertanya dulu nih. Kak Wiwit, waktu benar-benar mutusin untuk lahir baru dan mutusin untuk merubah kehidupan Kak Wiwit nih. Kak Wiwit tuh ngalamin apa? Apa yang Kak Wiwit dapat sehingga Kak Wiwit tuh benar-benar yes, I'm firm. I want to go with Jesus gitu. I want to reborn again gitu loh. Terima kasih ya. Panggilnya Dan aja lah ya, masih muda. Ya nggak apa-apa. Saya masih belum punya ekor di sini. Oke. Iya. Waktu itu keputusan yang membuat saya bisa ikut Tuhan itu balik lagi ke suami. Jadi waktu anak saya kakak ini udah mau 3 tahun, saya tanya, anaknya mau diajarin gimana, ikut saya atau ikut papa. Terus suami cuman ngomong, papa sih pengennya kalau ke gereja bawa istri sama anak-anak. Kalimatnya cuman simple ya, cuman itu. Tapi bikin saya gelisah loh, saya nggak bisa tidur loh, saya mikirin terus gitu. Terus saya satu kali saya mikir gitu gini, kalau saya jadi orang Kristen itu saya mesti ngapain ya? Saya background Muslim, kalau Muslim mesti baca baca syahadat, sembahyang segala macam gitu ya. Tapi jadi orang Kristen gimana ya? Di keluarga kita itu nggak ada. Terus saya lihat itu di TV yang kayak kalau sekarang itu yang live channel itu loh. Nah, di situ kalau waktu itu ada, kalau di ini apa sih, di GTV juga ada tuh ya sekarang ya, yang suka ada si Yesus Abraham itu loh. Nah Super Youth ya kalau nggak salah. Nah itu saya nonton itu. Terus kalau ada yang lagi didoakan gitu, kalau Bapak Ibu mau silahkan angkat tangan. Nah saya bisa ikut loh. Saya ikut, terus saya tulis itu nomor telepon di situ. Saya punya pikiran, saya mau hubungin dia, mau tanya kalau mau jadi orang Kristen kayak gimana. Saya nggak nanya sama suami saya, nggak. Balik lagi ya, karena masih manusia lama, saya takut dia GR gitu. Aduh, nggak bener banget kan ya. Itulah makanya sombong kayak begitu ya. Terus habis itu saya ikutin, terus saya ngomong nih, ada teman tetangga gitu, saya tanya, kalau mau ada nggak ya di situ ada anak sekolah minggu. Saya alasan anak saya mau sekolah minggu gitu. Nah waktu di gereja yang kecil itu, saya sebelumnya sering diajak sama suami ke gereja, cuman bilang, mama diem aja, duduk aja, nggak usah ikut apa-apa. Saya cuma ngeliatin aja orang ibadah. Nah waktu di gereja itu saya ada yang konseling saya, tanya saya, ya akhirnya saya dikasih dengan dia yang follow up saya itu, akhirnya saya ngerti lah, saya mau ambil keputusan, saya mau ikut Kristus. Waktu itu saya mikirnya cuman nggak mungkin lah satu keluarga ini nakodanya 2 gitu ya, ibaratnya gitu, nggak mungkin gitu. Nanti kasihan anak-anaknya gitu kan, bingung mau kemana larinya, mau kemana jalan. Akhirnya saya ambil keputusan, saya mau terima Yesus. Nah
kenapa saya selalu kalau nyanyiin lagu tadi itu yang Yesus, saya sampai sekarang ini Mas, kalau mengucap itu, saya itu sekarang nggak bisa tahan air mata saya. Saya nggak tahu, tapi saya terima Yesus, saya itu lihat orang berjubah putih, dia ada sinarnya turun, mau deketin saya, jadi kayak mau rangkul peluk saya gitu loh di depan saya. Gitu. Saya itu antara ya saya nggak tahu gitu kan, saya nggak tahu. Saya pikir ini apa gitu ya kan nggak kelihatan kakinya. Saya itu mau baca astagfirullah gitu loh. Istighfar, saya itu mau istighfar. Tapi yang keluar dari mulut saya itu bisa Yesus, itu terus sampai waktu itu kan di villa ya, di waktu acara retreat gitu. Itu orang satu villa itu sampai yang bagian masak itu bisa dengar suara saya gitu. Saya heran. Habis itu besoknya suara saya habis. Dan sampai sekarang saya kalau disuruh kesaksian, cerita kebaikan Tuhan, saya nggak bisa tahan air mata saya. Bahkan dalam pelayanan, nggak cuma sama anak, sama keluarga, sama orang lain yang Tuhan, mereka itu cerita kesusahannya itu, saya kok kasihan ya gitu. Terus saya doakan dia, saya cuman bantu doakan aja gitu. Terus jadi dekat gitu hubungan. Jadi bisa ikut komsel mereka, anaknya ikut komsel sama anak-anak saya ikut kompak itu. Saya cuma bilang sama suami, kan mama belum tahu ya, belum tahu banyak gitu, apalagi firman Tuhan, cerita Saulus jadi Paulus, itu saya belajar dari dampingin anak-anak ini waktu sekolah minggu, disitulah waktu saya belajar gitu. Saya yang nggak pernah sekolah minggu, sampai anak saya yang kecil nih sama bilang gini, mama nggak pernah sekolah minggu. Terus kata kakaknya, kan mama dulu bukan orang Kristen deh, mama dulu kan orang Muslim. Hah? Jadi dia itu kan ya namanya masih ini ya, dia nggak tahu gitu. Nah dia langsung gitu loh. Jadi waktu anak-anak saya sekolah minggu, disitulah waktu saya juga untuk belajar gitu. Belajar cerita firman, pengenalan firman gitu. Itu. Ya, wah luar biasa. Saya jadi ingat nih, kayaknya saya pernah mendengar kesaksian Kak Wiwit waktu ibadah raya di Abalov KTC sekali. Saya baru ingat banget, ya. Makanya kayaknya kok familiar banget gitu ya. Ketika Kak Wiwit bercerita didatangi Yesus pakai jubah putih, saya baru ingat gitu ya. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Nanti kalau enggak saya yang borong semua nih teman-teman. Mumpung ada kesempatan, silakan. Soalnya saya masih mau bertanya. Ya, Dana, saya mau bertanya Radis. dong buat Kak Wiwit ya. Dan Kak Wiwit itu kan awalnya dari Muslim itu kan, berpindah kemudian menjadi Kristiani kan. Nah, apa sih perbedaan utama yang dirasakan ketika masih belum mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus gitu? Terus kemudian ketika tadi kan Kak Wiwit cerita berasal dari keluarga yang seluruhnya mungkin non-Kristiani kan. Nah, tantangan utamanya apa sih? Apakah keluarga-keluarga itu bisa dengan gampang istilahnya melepaskan Kak Wiwit untuk berpindah agama atau bagaimana perjuangannya gitu? Bisa diceritain? Ya, terima kasih ya. Untuk waktu ambil keputusan itu kan tadinya saya juga takut. Apalagi kalau pas lagi bulan puasa, Lebaran kan ada tuh momen-momennya ya. Itu saya itu kayak sedih gitu loh. Sedih terus tapi balik lagi saya kan semuanya kan udah keputusan udah pilihan saya gitu. Terus suami juga terus bantu saya gitu untuk maju dalam Tuhan, untuk kenal
kenal pribadi Yesus ini seperti apa gitu. Terus di keluarga tadinya saya takut, tapi waktu teman-teman komsel ya, yang pasti teman-teman kita suami juga bantu doa, menguatkan saya gitu, biar jangan takut, nanti papa yang ngomong ke keluarga. Jadi ada sinilah ya. Jadi kesepakatan itu dibangun dari benar-benar waktu dari awal yang tadi saya bilang saya pernah ribut itu. Jadi semenjak itu kita udah kita nggak mau ribut lagi gitu. Dan waktu bilang ke keluarga, waktu kita ada kesempatan pulang gitu ya, suami bilang ke orang tua, ke keluarga. Dan waktu kesempatan pulang itu selalu di momen Lebaran kita. Jadi semuanya keluarga itu kumpul, ya. Keluarga semuanya kumpul, terus suami bilang, kalau Wiwit udah ambil keputusan, ikut sama saya, ikut keyakinan saya, ikut Yesus, masuk Kristen. Saya itu tadinya gini, waduh, saya nggak dianggap anak ini sama orang tua saya nggak punya saudara. Bapak Ibu, kalau saya ceritain, keluarga saya itu keluarga besar. 10 bersaudara, perempuan semuanya. Luar biasa kan? Dan puji Tuhan, orang tua saya nggak apa-apa, terima gitu. Oke, nggak masalah. Tapi saya takut sama kakak saya yang pertama. Saya pernah kesaksian ini juga ya di gereja. Kakak saya tadinya yang saya takutin itu di luar pemikiran saya gitu loh. Kakak saya itu bilang, ya udah nggak apa-apa, kalian Wiwit masuk Kristen nggak apa-apa. Tapi pesanku satu, kamu harus jadi orang Kristen yang benar. Gitu. Jangan setengah-setengah. Bilang gitu. Dan di situ itu memotivasi saya gitu. Malah dia kasih nomor telepon teman dia yang udah jadi pendeta. Kalau ada yang nggak ngerti suruh tanya sama dia. Saya bilang, iya makasih Mbak. Terus di situ puji Tuhan di momen mereka semua sudah tahu kita Kristen. Apa yang terjadi itu semua balik lagi Tuhan yang bekerja. Tuhan yang pokoknya semuanya itu bukan kekuatan kita. Tuhan yang mengatur semuanya. Waktu momen Natal, mereka bisa kirim sesuatu buat kita dan di situ paketnya itu tolong dikirim sebelum tanggal 24 gitu. Waktu Desember itu kita kan nggak pulang ya. Dan di situ waktu kita buka, mereka kasih kita baju baru loh masing-masing itu. Wah, itu luar biasa. Puji Tuhan sampai dengan hari ini saya dalam satu keluarga saya yang baru kenal Tuhan. Dan puji Tuhan dengan kita semakin intim dengan Tuhan, Tuhan itu buka jalan buat semuanya hubungan kami suami istri ya, terus saya dengan anak-anak, kita orang tua dengan anak-anak, dengan keluarga saya yang masih banyak yang belum kenal Tuhan, itu semuanya itu Tuhan yang campur tangan. Dan kemarin kita ada kesempatan pulang sebelum Lebaran itu, ada kakak saya yang pertama tadi yang bilang saya disuruh jadi orang Kristen yang benar. Tuhan izinkan dia sakit dan kami melayani di saat ke sana, kami mendoakan. Waktu saya tanya, Mbak mau pengen apa, perlu apa gitu ya, dia cuma bilang, aku nggak butuh apa-apa, aku butuh doa aja. Kita semua mau doakan, tapi pakai nama Tuhan Yesus mau dan dia mau gitu, keluarganya mau gitu, kita doakan, kami doakan. Memang kesembuhan itu nggak langsung ujuk-ujuk datang ya, semua perlu proses.
Itu puji Tuhan, yang tadinya dadanya sakit, pinggangnya ada saraf kejepit, itu bisa sedikit-sedikit berubah. Sekarang udah bisa berdiri sendiri. Karena habis operasi itu 7 bulan nggak bisa jalan, tidur aja gitu, nggak bisa. Itu apa bisa menjawab tadi? Wow, luar biasa Kak Wiwit. Terima kasih. Sangat menjawab Kak Wiwit. Sungguh luar biasa. Saya terberkati juga ya. Oke, teman-teman mohon maaf, ini waktu juga sudah jam 8 ya. Nggak terasa ya, cepat sekali. Saya yakin juga masih ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, dan saya juga masih ada yang mau saya pertanyakan, tetapi harus saya simpan rapat-rapat ya. Saya cuma akan membawakan satu pertanyaan lagi ya buat anak-anak ya. Di sini ada ada om tante yang mau nanya buat Nabila sama Samuel nih. Nabila sama Samuel, gimana sih bisa punya keinginan tuh mau jadi seperti papa yang rajin komsel dan kompak? Keinginannya itu munculnya seperti apa? Sudah itu, apakah Samuel dan Nabila itu pernah nggak sih ngerasain bosan selama ngikutin komsel dan kompak? Gitu. Bisa sharing nggak Nabila sama Samuel? Oh, Dede dulu katanya. Oke, jawab. Kayaknya. Oke. Pertanyaan Dede dari bosan. Bosan nggak komsel sama kompak? Sama kenapa kok Dede pengen ikutin mama sama papa komsel kompak terus? karena Dede kedengaran kan suaranya. Kedengaran. Oke, jadi sebenarnya Dede itu kenapa mau ikut kompak sama komsel, karena Dede itu kalau sejujurnya kalau di rumah itu kayak nggak ada yang ngajak main gitu, nggak ada yang ngajak ngomong. Ya kakak sama mama juga sering main kok kalau malam-malam, pagi waktu lagi olahraga gitu. Ya juga pernah, tapi kayak ada yang kurang gitu. Jadi makanya Iya. Jadi makanya juga itu kayak kalau kita kompak sama komsel. Pertanyaan yang kedua, jadi pernah nggak bosan? Oh pernah banget. Pernah. 3 hari lalu Samuel itu emang pernah. Itu sebenarnya dia bilang, "Ma, Dede izin ya." Alasannya apa? Kan harus ada alasan ya kalau izin itu. Ya alasannya apa, kayak Dede lagi sakit, batuk atau hujan, kan takutnya nggak boleh nanti meledak atau apa gitu. Ya kalau Dede bisa, ya Dede ikut aja. Kalau Dede nggak usah ikut. Terus Dede langsung ada benernya juga, benar perkataannya itu ada benernya juga. Tapi masih ada itu ada yang bilang, apa itu juga sih kamu ikut kompak, kan kamu sebenarnya itu juga cuma ikut-ikut aja, juga dengerin doang gitu. Tapi emang ada salahnya juga, ada benernya juga gitu. Dari perkataan mama, papa ada benernya, perkataan dia itu ada salahnya juga. Tapi Ya itu siapa? iblis. Oh. Tapi kenapa juga sama ikutin gitu ya? Juga malesnya itu karena apa? Males gitu. Malesnya karena apa? Pengen main. Udah. Kalau kakak? Kenapa pengen ikut kompak, balik lagi sama yang Bapak tadi bilang kan, orang tua itu role model kan. Apa yang mereka lakukan ditiruin sama anaknya. Terus ya Nabila pengen aja gitu ikut komsel, melihat orang tuanya komsel itu malah jadi menambah semangat gitu kan. Penyemangat komsel itu penyemangat, kompak itu penyemangat sesama orang rohani gitu kan. Jadinya ya emang berguna itu komsel sama kompak. Pengen juga berkati orang lain gitu. Terus kalau dibilang bosan, ya pernah bosan kalau misalnya komsel atau kompaknya itu lagi kayak game, nggak ada apa yang mau dibicarain, itu nggak ada, malah bicarain yang lain gitu kan, jadi bosan, jadi nyeleweng gitu kan, bukan bahas tentang
Firman malah nyalain ke yang misalnya drakor lah, K-pop lah gitu kan, jadi kesel sendiri gitu kan. Tapi mau sebosan apapun dia tetap ikut. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Yuk kita kasih applause dulu buat keluarga Kak Yunus sama Kak Wiwit, buat Samuel, juga buat Nabila ya. Luar biasa banget malam hari ini. Saya yakin ya semua teman-teman Tubuh Kristus, om, tante, adik-adik semua ngalamin ya, dapetin pesannya Tuhan kepada pribadi lepas pribadi ya. Mohon maaf ya buat teman-teman yang mau bertanya, saya juga masih kepengen bertanya sama Kak Yunus ya, sungguh penasaran sebenarnya, tetapi berhubung waktu ya, sudah lewat 7 menit,